Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Arab Saudi, teman-teman. Ini waktu Arab Saudi ini setelah sholat Isya. Malam ini adalah malam Idul Fitri di Arab Saudi. Suasananya jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Mohon maaf, salam pembukanya lupa. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani usaha di toko bahan bangunan yang simple, yang menarik, yang menyenangkan, yang berkah. Tambahin itu ya teman-teman, yang berkah. Saya ini berada di luaran Masjidil Haram. Ingin menggambarkan suasana di luar Masjidil Haram. Setelah sholat Isya ini keluar di Masjidil Haram. Dan ini malamnya, ini malam sebenarnya kalau di Indonesia ini malamnya ini malam takbiran. Tapi kalau di sini nggak ada bedanya teman-teman, nggak ada bedanya. Malam itu malam Idul Fitri, malam itu malam Ramadan. Malah waktu malam yang Ramadan kemarin malah rame banget, malah macet, jalan-jalannya dipakai untuk sholat taraweh. Kalau ini sudah banyak yang berkurang, jadi suasananya seperti ini, tidak ada bedanya. Dan kalau memang dikatakan meriah, ya tetap meriah di Indonesia. Ini malamnya seperti ini, nggak ada takbiran, nggak ada takbir keliling, nggak ada di Masjidil Haram saja. Takbirannya tadi setelah sholat maghrib cuman 2 kali kalau nggak salah. Takbiran 2 kali itu. Kalau di Indonesia kan nggak seperti itu. Ya memang suasananya memang beda. Cuman kalau dikatakan rame, ramenya itu memang di sini kan pusatnya kunjungan orang Muslim di seluruh dunia. Jadi ya nggak main itu. Ya nggak bisa ditondi nek wong Jawa ning arane. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kenapa sih kok saya bikin konten? Kenapa sih kok saya bikin video? Saya terus terang teman-teman, saya ini mensyukuri nikmatnya Allah, karena dengan usaha toko bahan bangunan yang saya jalani kecil-kecilan, tapi alhamdulillah membawa berkah. Terus saya bisa beribadah umroh, insya Allah kalau bisa itu setiap tahun, insya Allah kalau bisa sekeluarga. Tapi ini untuk Ramadan saya nggak berani mengajak, saya hanya sendirian. Saya ingin merasakan sendirian. Memang ini doa saya di tahun-tahun kemarin itu, saya ingin sekali merasakan suasananya Ramadan di Masjidil Haram. Bagaimana ya? Makanya saya berdoa setelah selesai sholat itu, saya berdoa, ya Allah mudahkanlah saya ingin berRamadan di Masjidil Haram. Alhamdulillah Allah mengabulkan. Ya sebagai rasa syukur saja. Kalau dikatakan saya lebih juga enggak, ya cukup gitu saja. Cukup disandang, cukup dimakan, cukup untuk anak-anak biaya sekolah, dan cukup untuk dinikmati. Setelah itu saya juga ingin berbagi teman-teman. Berbagi itu usaha di toko bahan bangunan yang kecil-kecilan seperti kita ini, seperti saya lah katakan. Saya ini kan kecil-kecilan teman-teman. Saya itu kecil-kecilan kalau dibandingkan dengan teman-teman yang di grup lain atau di toko-toko lain itu besar-besar, usahanya itu besar-besar. Tapi saya mengatakan yang kecil-kecilan yang tidak pakai utang, yang tidak pakai mengandalkan utang, yang tidak mengandalkan modal utang di bank, itu nikmatnya bener-bener bisa dirasakan teman-teman. Saya usaha di toko bahan bangunan itu sudah 2013. Kalau saya katakan mulainya 2013 awal, berarti saya itu sudah 15 tahun ya. 15 tahun. Itu ya, yang saya rasakan itu
mungkin yang benar-benar saya bisa merasakan nikmatnya usaha itu ya di tahun-tahun setelah 2021. Kalau sebelumnya ya memang ya tetap apa namanya ya enak-enak saja ya teman-teman. Cuman keberkahannya itu masih saya belum merasakan keberkahannya. Jadi dulu itu usaha saya itu memang berjalan, semuanya berjalan. Cuman dikatakan berkahnya itu sepertinya kok kurang gitu teman. Dan panik gitu teman-teman. Setiap apa namanya itu, setiap hari itu isinya tuh panik apa namanya, nggak bisa bayar angsuran, nggak bisa bayar cicilan. Setelah bisa bayar cicilan, apa namanya itu, bagaimana caranya bisa mengembangkan, bagaimana caranya bisa lebih besar, bagaimana menambah aset lagi. Seperti itu dulu. Tapi setelah saya menyelesaikan utang-utang saya di bank, utang-utang saya di leasing, itu alhamdulillah saya merasakan meskipun itu nggak terlalu besar omset, meskipun itu nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah itu rasanya itu nikmatnya itu bisa mensyukuri. Kalau dulu saya merasakan belum bisa mensyukuri. Kalau sekarang itu saya bisa mensyukuri. Dan alhamdulillah cukup saja teman-teman, cukup saja. Kalau teman-teman mengikuti channel saya ini, teman-teman juga tahu saya sambil mengembangkan usaha, sambil membuka cabang, itu pun saya masih bisa menabung untuk ya seperti ini, ibadah umroh seperti ini, menabung untuk masa depan anak-anak. Saya bikinkan apa namanya itu rumah kecil-kecilan yang biasanya saya upload di channel ini, itu tabungan juga itu. Kalau dulu saya nggak bisa teman-teman, nggak tahu. Nah kalau memang secara akal sehat ya memang gimana bisa menabung. Angsuran saya dulu per bulan itu 45 juta. Nah kalau ditabung berarti setahun kan 450 ditambah 90. Nah, berarti kan 500 juta ya, sama saja kan. Nah, tapi enaknya kalau nggak punya utang itu, kita itu nabung senabung-nabungnya. Nggak takut nggak takut dilelang, nggak takut di apapun nggak takut, karena tabungannya senabung-nabungnya kan. Lain kalau kita ngangsur di bank, uangnya kita ambil dulu, ya setelah itu kita nggak ngangsur, ya kita didenda. Nah, saya inginnya sih saya mengajak teman-teman seperti itu, tapi ya itu pilihan teman-teman, itu pilihan. Apa namanya itu, kalau yang ingin dan sudah merasakan, saya yakin seyakin-yakinnya, insya Allah nikmatnya itu tiada tara teman-teman. Hidup seperti orang terbang. Seperti ini, saya meskipun apa namanya itu pergi seperti ini juga nggak mikir, pulang ya sudah, pulang gitu saja. Membikin rumah seperti itu ya setelah rumahnya selesai ya selesai gitu saja kan gitu. Lain kalau kita itu ngambil utang di bank, ngambilnya enak, realisasinya enak, 500 juta, 700 juta, tapi di belakangnya 5 tahun, 10 tahun kita masih mengangsur. Ini sebagai ucapan terima kasih, sebagai ungkapan terima kasih, dan sekaligus saya ingin berbagi keberkahan, berbagi kenikmatan, berbagi kesenangan kepada teman-teman. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan saya sampaikan semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.